Ya, saya ulang Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan lakukan analisis kembali, analisis data menggunakan tools SPSS yang kemudian kita akan buat ke dalam Microsoft Word dan membuat interpretasinya dalam bentuk kata-kata ya berdasarkan data yang kita miliki. Ya, hal pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan melakukan analysis yang seperti Bapak Ibu sudah praktekkan. Ya, pertama kita akan lakukan analisis untuk data kategorik, ya, data kategorik. Data kategorik di sini berupa jenis kelamin, kelompok umur, status gizi, pekerjaan, pendidikan, golongan darah, ya. Kita masukkan semua ke dalam, lalu kita oke. Ya, kita sudah mendapatkan data jenis kelamin, kelompok umur, status gizi, pekerjaan, pendidikan responden, dan golongan darah, Bapak Ibu sekalian. Berikutnya, untuk data numerik, yaitu dari data numerik ini kalau kita lihat, di situ ada umur numeriknya, tinggi badan, berat badan, IMT, dan nomor sepatu. Itu adalah data numeriknya. Kita juga analisis, kita langsung pakai, kita bisa pakai frekuensi juga bisa. Semua kita keluarkan dulu, lalu kita ambil umur, tinggi badan, berat badan, IMT, dan nomor sepatu kita masukkan. Nah, kertas nanti kalau buat tulis-tulis di sini itu kan pegang semua kan. Lalu kita akan statistik, kita akan ambil nilai median, modus, sumatifnya, minimum, maksimum, range, dan standar deviasinya kita oke. Ya, itu Bapak Ibu sekalian, ini adalah data statistiknya yang berupa umur responden, tinggi badan responden, berat badan, IMT, dan nomor sepatu. Untuk data numerik ya, untuk data numerik, sedangkan data kategorik, ini adalah data kategoriknya. Dan yang akan kita lakukan sekarang adalah bagaimana membuatnya tabel ini ke dalam Microsoft Word. Misalnya kita buat di tengah, kita bisa tulis judulnya adalah karakteristik, tulisan saya kelihatan? Kelihatan, Pak. Keluarga. Ya, untuk yang pertama kita tulis misalnya karakteristik untuk A ya, kita tulis A di sini. A. Karakteristik keluarga dalam kurung ini data kategorik. Ya, data kategorik. Yang pertama adalah kita tuliskan distribusi frekuensi berdasarkan jenis kelamin. Yang kedua, distribusi frekuensi berdasarkan kelompok umur. Berikutnya distribusi keluarga berdasarkan, kita awali dengan pendidikan dulu, pendidikan. Frekuensi. Ya, tambahkan kata keluarga di sini. Berikutnya distribusi frekuensi keluarga berdasarkan pekerjaan. Distribusi frekuensi keluarga berdasarkan apa lagi? Status gizi. Yang keempat, distribusi frekuensi keluarga Golongan darah. Berdasarkan, ya baik sekali, golongan darah. Ya, ini adalah data untuk yang kategorik dulu, kita akan lihat. Berikutnya adalah B, kita akan tulis ini
statistik deskriptif, data keluarga dalam kurung data numerik. Ya. Ini nanti tugasnya Bapak Ibu kerja seperti ini jadi tugas lagi. Yang pertama adalah distribusi frekuensi keluarga berdasarkan jenis kelamin. Aturan pembuatan tabel Bapak Ibu sekalian, itu kita awali dengan membuatkan judul tabel. Judul tabel misalnya tulis tabel 1, ini kita rapikan ya, misal tabel 1, distribusi keluarga berdasarkan jenis kelamin. Ya, ini langsung saja kita coba dengan nama kita, distribusi keluarga, seperti misalnya nama saya, Sahidin, berdasarkan jenis kelamin, keluarga Sahidin, berdasarkan jenis kelamin. Oke, lalu kita akan buat tabelnya. Biasanya ada beberapa penulis itu langsung mengcopy paste dari sini. Dia copy langsung saja, Ctrl C bisa, copy juga bisa, atau kita blok terus Ctrl C juga bisa. Itu biasanya langsung di copy paste masukkan ke sini. Ini sebagai hasilnya, ya. Seperti ini ditulisnya. Tapi Bapak Ibu sekalian, ini adalah keliru dan bisa juga sih diedit dari sini, tetapi ini tidak direkomendasikan. Sehingga baiknya itu Bapak Ibu sekalian, kita harus membuat tabel baru. Ya, membuat tabel baru berdasarkan isi ini. Kita tinggal insert tabel di Microsoft Word-nya. Kita insert kira-kira kita ini nomor, karakteristik, jenis kelamin, dan N-nya dan persennya. Oke, seperti ini. 5 kolom, Pak. 5 kolom ya? Ya. 4 kolom. Jadi nomor, jenis kelamin, ini N, dan ini persen ya. Ya, untuk penulisan N ini, N itu kita merupakan N adalah frekuensi ya, atau jumlah yang biasa disebutkan dengan N, bisa disebutkan dengan F, bisa disimbolkan juga dengan tulis jumlah juga bisa. Tapi untuk keseragaman di sini kita pakai N kecil karena ada 2 simbol N di statistik. N besar itu biasa menyimbolkan populasi, sedangkan N kecil itu adalah menyimbolkan sampel. Akan Bapak temukan N besar, N kecil, tapi bagi yang baik menuliskannya, itu N besar itu untuk populasi dan N kecil itu menunjukkan jumlah sampel. Berikutnya di sini kita tulis laki-laki, perempuan, dan ini tetap. 1, ya 2. Ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian, dan kita mulai rapikan. Ini sebenarnya teknik penulisan di Excel di Microsoft Word. Ya, lalu kita masukkan nilainya. Ini laki-laki berapa? 21 atau 51,2%, atau persennya tidak usah ditulis lagi seperti ini Bapak Ibu, karena persen itu sudah ada simbol di atas. Jadi seperti ini saja. Terus perempuan itu 20 dan kita tulis di sini 48,8. Ini ada 41 dan 100%. Ya. Lalu ini bisa dihapus. Kalau untuk menjadi alat bantu di copy ke sini untuk menjadi alat bantu tidak apa-apa, tapi kalau untuk di copy paste ke sini tidak bisa ya. Ya. Dalam tabel penulisan hasil untuk penampilan dalam statistik untuk hasil penelitian itu memang ada beberapa gaya ketentuan sesuai dengan panduan penulisan tabel hasil olah data. Ada yang mengharuskan untuk menampilkan semua garis pada kolom dan garis pada baris seperti ini. Ada juga yang hanya
di panduan itu hanya 3 garis, yaitu garis baris pertama, kedua, dan garis baris terakhir. Ya. Ya, bagaimana cara buatnya? Biasanya kan ini bisa dihapus atau agak kesulitan, tapi ini caranya, kita akan perlihatkan caranya. Kalau kita copy dulu di sini supaya tidak menghilangkan yang pertama. Caranya adalah tinggal Bapak Ibu di blok. Ini sebenarnya berkaitan dengan cara masing-masing orang, tetapi ini yang paling cepatnya. Lalu di menunya ada menu desain. Ya, menu desain Bapak Ibu sekalian, diperhatikan. Lalu di sini ada pilihan banyak, ada bulletin di sini. Kita cari yang 3 garis saja. Ini ya. Ini 3 garis, kita ambil yang warna hitam, kita klik. Lalu kita blok, tetap posisi blok, lalu di bagian desain situ ada shading. Itu shading kita kasih no color. Ya, seperti itu, lalu kita rata tengah. Seperti itu. Ya. Ini kita hilangkan, kita hilangkan boldnya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ada 2 tipe tabel ya yang biasa dibuat, yaitu tipe yang pertama, yang kedua. Tetapi yang biasa digunakan adalah untuk kita di perawatan itu, untuk di nurse yang sekarang itu kita pakai yang tipe yang kedua. Cara buatnya seperti tadi. Jadi kita tidak membuat dalam bentuk garis-garis, kita garis, terus kita garis masing-masing. Tetapi caranya sangat mudah Bapak Ibu sekalian. Saya ulangi ya. Saya ulangi, saya akan ubah yang ini. Ini ada menu, banyak menu di sini. Kita ambil yang desain. Lalu kita cari yang 3 garis. Ada ini 3 garis. Lalu di desain itu ada shading di sini. Shading kita pilih no color. Lalu kita rata tengah. Ini sudah jadi ya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kita tinggal hilangkan boldnya. Jadilah tabel kita. Ya. Untuk yang pertama ini kita akan hapus. Ini sudah tabel distribusi frekuensi yang pertama itu sudah ada. Lalu bagaimana menuliskan interpretasinya? Ya. Penulisan interpretasi Bapak Ibu sekalian itu adalah beberapa gaya penulisan tergantung dari masing-masing penulis ya. Tetapi kalau saya menyarankan itu, atau biasa menulis itu hanya menuliskan nilai ekstrim saja. Nilai ekstrim atau nilai yang paling menonjol yang ingin kita tampilkan di dalam data kita, tidak menuliskan semua, tidak menarasikan atau tidak mendeskripsikan atau tidak menginterpretasikan semua data yang ada dalam tabel. Misalnya data ini, ditulis tabel 1 menunjukkan bahwa ada, ini juga gaya, ada yang menggunakan kata bahwa, ada juga yang tidak, menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga Sahidin berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 21 orang, itu dalam kurung 51,2%. Titik. Ini sudah cukup. Ini sudah cukup untuk interpretasi bagian pertama, karena terus kenapa tidak perlu lagi kita bacakan yang kita tuliskan yang perempuan? Kalau kita tuliskan lagi yang perempuan, ya apa ada tabel di situ ya? Karena memang interpretasi atau narasi itu kita hanya menampilkan nilai ekstrimnya saja atau nilai yang ingin ditampilkan. Misalnya kita diminta untuk menampilkan jenis kelamin, mana lebih banyak laki-laki atau perempuan? Kita hanya ingin tahu, oh yang paling banyak adalah laki-laki, berapa jumlahnya sekian dan sekian persen. Itu sudah cukup. Tanpa kita sampaikan juga untuk perempuannya, itu orang sudah ketahui bahwa perempuan itu sisanya, ya, atau sekian persen kurang. Ya. Hindari menggunakan kata di atas atau di bawah. Misalnya, tabel di atas menunjukkan, ini di atas apa? Atau tabel di bawah menunjukkan, ini di bawah yang mana? Jangan sampai banyak tabel di bawah ya. Tabel banyak di bawah. Kita langsung merujuk, penulisan itu adalah kita langsung merujuk ke nomor tabel. Sehingga tidak membingungkan bagi pembaca kita.
Jadi kalau Bapak Ibu melihat jurnal penelitian itu biasanya tabel itu biasanya ditempatkan di pembahasan atau di bagian akhir atau tidak harus di atas atau di bawah di bagian hasil, tetapi biasa ditempatkan di mana saja. Namun dalam narasi atau deskripsi tabelnya itu langsung merujuk ke tabel. Atau dia merujuk ke tabel, misalnya tabel 1, tabel 1, tabel 2 atau tabel 3. Bukan tabel di atas atau tabel di bawah. Ya, ketika orang menyebut tabel 1, maka orang tidak akan mencari tabel yang lain, pasti akan mencari nomor tabel yang pertama. Ya, seperti itu. Ini untuk yang jenis kelamin. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, ini sudah cukup. Kita akan buat tabel yang kedua. Tabel 2 itu adalah distribusi frekuensi, tambah frekuensinya. Distribusi frekuensi. Sebelumnya jam 3 ada kuliah atau jam berapa? Enggak ada, Pak. Jam 15.30, Pak. 15.30 berarti 1 jam lagi ya. Ya, Pak. Ya, distribusi frekuensi keluarga Shahidin berdasarkan kelompok umur. Sama juga Bapak Ibu sekalian. Kita buat tabel seperti ini. Kita buat tabelnya, kita tinggal copy ya, kalau mau copy. Kalau kita praktekkan juga buat seperti di awal, oke, enggak apa-apa juga. Kita tinggal lihat di output kita, kelompok umur itu ada berapa kategori? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 baris ya. Kita akan buat 10 baris, berarti kita insert tabelnya ini, kita langsung insert tabel, kolomnya itu ada 4, barisnya ada 10, untuk isinya judulnya berarti ada 12. Seperti ini, sini nomor, kelompok umur. Lagi-lagi gaya penulisannya, mungkin Bapak Ibu yang sudah mahir di kantor, cara menulis tabel atau apanya, itu tergantung Bapak Ibu sekalian. Ini adalah persen. Ya, sama juga. Kita misalnya ini 5, kita langsung dalam kurung tahun ya. Supaya di sini tinggal saja kurang dari 5 tahun. 5 kurang dari 5. 5 sampai 0 sampai 5 tahun di situ kelihatannya. Kita copy saja untuk membantu kita menulis. Nanti sebentar kita akan hapus. Pertama adalah siapa yang mencoret ini? Ya, pertama adalah 0 sampai 5. Oh, Yani ya, Yani P ya menulis. 6 sampai Yani Sainap. Bisa tidak digaruk-garuk ininya. Kelihatannya yang menulis ya. 6 sampai 11. 12 sampai 17. 20, 17. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya ya. Seperti itu. Caranya sama, Bapak Ibu sekalian, kalau mau dibuatnya kita tinggal blok saja, lalu desain, kita pilih yang 3 garis, lalu kita shadingnya 0, terus kita ini rata tengah, terus ini tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, yang ini total ya. Total, dan ini jumlahnya berapa? Tadi berapa ini? Nanti dilengkapi ini 6. Sebelahnya ada 14,6%. 17, ini 17,1%. Ini dan seterusnya dan seterusnya.
Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Terus interpretasinya bagaimana? Kalau banyak seperti ini, seperti tadi kita katakan, pintar-pintarlah kita melihat nilai ekstrim. Taruh anggaplah kita sudah isi semua, ya. Tapi berdasarkan data ini kita coba lihat, kita membuat interpretasinya. Pintar-pintarlah kita melihat data nilai ekstrim. Misalnya begini. Yang paling banyak sini adalah kelompok umur keluarganya ibu ini, ada saya ini kelompok umur ini. Oke. Yang paling sedikit adalah ini. Ibaratnya begini. Kalau dalam satu kelompok masyarakat, atau dalam satu kelas gitu, kalau kita masih ingat, masih SD, SMP, yang diingat itu 2. Kalau bukan yang paling pintar, itu yang paling nakal, ya. Itu yang biasa dicari dalam satu kelompok. Sama dengan ini, kalau bukan kita cari yang paling banyak, yang paling sedikit. Yang tengah-tengah itu biasanya tidak menjadi perhatian kita. Itu yang disebut dengan titik ekstrim, ya. Sehingga kita bisa tulis di sini. Ya, kita lihat dulu. Ini nilai ekstrim yang satu-satu ini. Ini nilai ekstrimnya, ini ya, sama ini. Di sini kita bisa tulis untuk nilai interpretasinya. Kalau ini tabel 2 ya. Tabel 2 menunjukkan. Kita pakai kalibrisme ya sekarang. Tabel 2 menunjukkan kita bisa tulis seperti ini. Kita seperti sebagian besar. Kalau kita sebagian besar itu sebenarnya itu dia lebih dari 50%. Tapi kita tidak katakan sebagian besar, kita katakan berdasarkan kelompok umur keluarga Sahidin yang paling banyak itu berada pada kisaran Papua sampai kursi kecil Bapak 6 sampai 11 tahun. terus Berapa lagi itu? 30 sampai 35 tahun. Dan aja karena tidak ada rokok 36 sampai 41 tahun, dengan jumlah masing-masing sebanyak 7 orang dalam kurung 17,1%. Keluarga Sahidin yang paling banyak berada pada kisaran 6 kisaran satu saja pada kisaran 6 sampai ada nih sayang, tapi ini sebantal ya. Ini siapa ya? Ya mohon kalau tidak mau bersuara enggak usah dikasih. Ya, seperti ini. Pada kisaran 6 sampai 11 tahun pada kelompok 6 sampai 11 tahun, 30 sampai 35 tahun, dan 36 sampai 41 tahun dengan jumlah masing-masing sebanyak 7 orang atau 17,1%. Kita bisa katakan sedangkan pada kelompok umur 18 sampai 23 tahun dan 48 sampai 53 tahun
itu hanya terdapat 1 orang. Atau kita tulis ini 2,4%. Ini misalnya contoh. Atau Bapak Ibu misalnya ini bisa contoh saya tulis seperti ini. Kita jadwal tulisin juga hanya 1 orang anggota keluarga ya seperti ini saja karena banyak datanya ada 2. Kita bisa tulis sedangkan pada kelompok 18 sampai 23 tahun dan 48 sampai 53 tahun itu hanya terdapat satu orang titik. Untuk data yang sebanyak ini, tetapi datanya nanti dibuat dalam sini ya, bukan copy paste dari ini. Yang copy paste dari ini langsung nilainya kurang. Jadi Bapak Ibu harus membuatnya kembali dalam Microsoft Word, tidak mengcopy paste langsung dari output SPSS-nya. Ya, data ini sekian banyak data yang tercantum di sini, tidak perlu kita tuliskan semuanya bahwa kelompok umur 0 sampai 5 tahun sebanyak ini, 6 sampai 11 tahun ini, 12 sampai 17 tahun sebanyak ini, sekian persen sampai 54%. Itu tidak perlu ditulis seperti itu Bapak Ibu sekalian. Karena kalau Bapak Ibu menuliskan lagi seperti itu, apa gunanya tabel ini? Karena dengan melihat tabel kan orang sudah bisa lihat. Kita hanya ingin karena pembaca itu hanya ingin melihat sebenarnya data mana yang ingin kita sajikan kepada atau kita ingin tekankan kepada pembaca kita. Misalnya dari sekian data ini tanpa perlu dipikirkan terlalu banyak oleh pembaca kita cukup membantu mereka, oh ini loh yang terbanyak, ini loh yang paling sedikit. Cukup menuliskan seperti itu. Kecuali misalnya ada beberapa nilai-nilai ekstrim yang lain yang ingin kita sampaikan kepada pembaca kita. Karena begini Bapak Ibu sekalian, pada prinsipnya ketika kita membuat tabel dan membuat narasi tabel, itu kita menulis bukan untuk kita sendiri, tetapi kita menulis untuk dibaca orang lain. Sehingga sebisa mungkin kita membuat tabel atau membuat narasi tabel itu yang mudah dipahami. Istilahnya dia komunikatif ya, komunikatif dan bisa mudah dipahami. Ya, ini Eka Sri Wahyuni ini dari sejak masuk tadi sampai sekarang tidak ada orangnya, hanya menampilkan buka Zoom-nya tetapi tidak ada orangnya. Ini di catatannya Eka Sri Wahyuni. Oke. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kalau kita membuat narasi tidak perlu semua yang kita tulis. Kita hapus ini supaya tidak mengganggu. Data yang ini kita bisa lengkapi sehingga ini bisa ditarik ke atas. Narasinya. Misalnya tadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita menggunakan gaya menulis misalnya berdasarkan tabel di atas, misalnya. Biasanya orang menulis ini berdasarkan tabel di atas. Ya, untung kalau kita menulis tabel di atas itu hanya satu tabel di sini. Kalau kita tulisnya di sini, tabel di atas itu yang mana? Sebentar di sini ada tabel, di sini ada tabel. Ya, seperti itu. Jadi kita langsung merujuk pada tabel 2 atau berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa atau tabel 2 menunjukkan bahwa ya, seperti itu cara menulisnya. Demikian juga dengan pendidikan, pekerjaan, status gizi dan golongan darah. Dengan golongan darah silakan dibuat seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat golongan darahnya dari pekerjaan, kita bisa katakan sebagai untuk cara ini juga suatu kaidah. Biasanya kita dalam membaca hasil tabel, deskripsi tabel, orang menggunakan kata sebagian besar. Ya, sebagian besar penduduk ini adalah ini. Sebagian besar mereka sudah bekerja. Sebagian besar golongan darah A. Ada satu kaidah yang ini hal baku juga yang biasa dipakai. Kapan kita menggunakan kata sebagian besar? Ketika komponen itu atau kelompok itu dia mewakili atau terdiri dari lebih dari 50%. Lebih dari 50% baru kita bisa katakan sebagian besar. Ya, kalau dia kurang dari 50%, maka kita belum bisa mengatakan sebagian besar. Sebenarnya ini dia bekerja itu
dia 56,1% dan tidak bekerja hanya 43. Itu kita bisa katakan sebagian besar keluarga itu sudah bekerja. Yaitu sebanyak 23 atau 56,1%. Sedangkan yang normal range ini kita tidak bisa katakan sebagian besarnya. Kita cukup bahwa kita bisa katakan berdasarkan data status gizi keluarga dikatakan status gizi terbanyak di keluarga itu adalah berada pada kelompok yang normal status gizinya, yaitu sebanyak 16 orang atau 39%. Kita belum bisa katakan sebagian besar. Misalnya kita lihat lagi data yang bisa kita katakan sebagian besar di sini hanya itu ya, jenis kelamin dan bekerja atau tidak bekerja. Sedangkan untuk status gizi berdasarkan data ini kita hanya bisa katakan bahwa status gizi yang paling tinggi itu ya atau banyak yang normal, misalnya yang paling baik itu yang normal yaitu 16 orang. Dan yang paling hanya 3 orang yang berada pada kelompok obesitas kelas 1. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kita bisa teruskan ini, Bapak Ibu bisa teruskan sendiri. Ya, untuk data-data berikutnya, data kategori berikutnya, yang pasti ini tinggal dilanjutkan saja. Tinggal dilanjutkan saja. Seperti ini sebagian. Seperti ini kita bisa katakan sebagian besar keluarga Sahid itu berjenis kelamin laki-laki karena memang dia lebih dari 50%. Sama halnya misalnya di sini, kalau ada yang persentasinya lebih dari 50%, maka itu kita bisa katakan sebagian besar. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Untuk pembuatan tabel, gaya pembuatan tabel, ada beberapa penulis yang untuk karakteristik responden seperti ini itu digabung dalam satu tabel. Digabung dalam satu tabel. Kita akan perlihatkan contohnya. Saya akan coba carikan contoh yang mana dia menggabung dalam satu tabel. Ya, untuk contoh yang menggabungkan dalam satu tabel semua karakteristik ini, kita bisa lihat di sini. Ini adalah contohnya ya. Karakteristik responden untuk data kategorikal ini adalah satu hasil penelitian. Untuk satu tabel di mana karakteristik umur responden, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan itu dibuat dalam satu tabel yang sama. Kalau kita lihat asalnya ini dibuatnya seperti ini kalau kita lihat ya. Ya, dibuat seperti ini, diisi dulu seperti ini datanya. Jadi semua karakteristik responden itu dibuat dalam satu tabel seperti ini. Misalnya umur responden, karakteristiknya seperti apa, jenis kelamin, pengelompokannya seperti apa, terus jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan. Selanjutnya sama dengan cara tadi, kita desain, kita lihat ini, terus kita shadingnya no shading, terus kita rata tengah. Ini sudah jadi. Ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kalau ini digabung. Kalau tidak digabung, ditampilkan satu-satu ya seperti ini. Tapi nanti ketika Bapak Ibu menulis hasil skripsi penelitiannya, tergantung pembimbingnya Bapak Ibu, tergantung pembimbing Anda ya, apakah dia mengarahkan untuk masing-masing karakteristik itu dipisahkan satu-satu per subjudul dan per tabel, atau pembimbingnya mengarahkan untuk dibuat dalam satu tabel saja untuk karakteristik respondennya. Itu biasanya tergantung dari arahan pembimbing. Atau bisa jadi dalam pedoman penulisan skripsi itu sudah dicantumkan ketentuannya, sehingga Bapak Ibu tinggal membacanya dan mengikuti petunjuk yang ada dalam panduan penyusunan skripsi. Untuk berdasarkan pendidikan, pekerjaan, status gizi, dan golongan darah, Bapak Ibu silakan dilanjutkan sama caranya ya seperti tadi. Lagi-lagi ini saya akan upload di YouTube sehingga Bapak Ibu bisa mengulanginya kembali untuk diperhatikan. Ya. Statistik deskriptif data keluarga, data numerik. Kita bisa buat tabelnya juga. Anggaplah ini tabel berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya tabel 7. Tabel 7 statistik deskriptif
data keluarga untuk data numeriknya. Data numerik ini, untuk data numerik, data itu biasa kita tampilkan dalam bentuk nilai median, modus, maksimum, minimum, bisa juga dalam standar deviasi ya. Kita buat tabelnya. Sama juga tabel nomor, karakteristik, maksimum, minimum, rata-rata. Ya, gitu. Ini nomor, ini adalah karakteristik ya. Di sini adalah maksimum, minimum, modus ya, kita katakan modus, mean, atau kita tulis ini rata-rata ya. Kalau bahasa Indonesia re rata, bisa tulis re rata di sini. Di sini adalah standar deviasi. Oke. Ya, berikutnya sih kita tulis umur sama seperti tadi, tinggi badan, berat badan. Di sini apa? Indeks massa tubuh. Ente. Nomor Lalu sepatu. nomor sepatu. Nomor sepatu. 1, 2, 3, 4, 5. Diperhatikan? Ya. Ini untuk yang berupa data numerik ya. Kalau data kita data numerik, lalu statistik deskripsinya seperti ini. Kita tidak bicara berapa jumlah dan persentase, tapi kita bicara tentang nilai range-nya, nilai maksimum, minimum, dan modus serta re rata dan standar deviasi. Cara pengisiannya sama Bapak Ibu, kita coba untuk membantu saja. Kita tidak langsung copy paste dari sini, ya Bapak Ibu sekalian, kita tidak langsung copy paste. Bisa juga sebenarnya copy paste, kita bisa atur. Ya, untuk penulisannya, apakah kita mau modelnya seperti ini juga boleh. Ini kan kalau tadi saya susunnya itu karakteristiknya yang menjadi kolom, yang menjadi baris. Sedangkan ini dia karakteristiknya yang menjadi kolom. Karakteristiknya yang tadi saya buat itu berada di baris, sedangkan ini karakteristiknya itu berada di kolom. Tapi tidak apa-apa, kita lihat saja. Yang penting kita perhatikan isiannya. Umur, kita lihat umur maksimumnya. Dia adalah 56 tahun. Tulis 56. Umur minimumnya adalah 4 tahun. Modusnya adalah 5 tahun. Rata-rata umurnya itu adalah 25,68. Dan standar deviasinya itu adalah 15,81. Ya, seperti Bapak Ibu. Lalu kita masuk ke tinggi badan. Tinggi badan itu 1 meter ya. Ada yang 1 meter pas. Yang paling minimum 1 meter pas, yang paling maksimal di 1,75 tadi. 1,75. Terus lagi modusnya adalah 1,55. Ini diisi semua. Lalu meannya itu rata-ratanya adalah 1,49. 1,4 atau 59? 49.
dan standar deviasinya itu adalah 0,2. Ini adalah 0,2 ya. Kalau angka setelah koma ini dikatakan dengan 0,2 sama ini 0,75 ya. Kalau di SPSS atau di angka 0 di belakang koma itu tidak ditulis, tapi ini adalah 0,2. Dan seterusnya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya, misalnya juga kalau kita mau ambil terakhir nomor sepatu. Nomor sepatu mana nomor sepatu? Yang paling kecil itu adalah 20 ukuran 20. Sorry, nomor sepatu yang paling kecil adalah 20. Yang paling besar adalah nomor 43. Ya, terus lagi modusnya yang paling banyak itu nomor 38. Ya. Terus rata-rata nomor sepatunya itu 36,8. Dan standar deviasinya adalah 5,44. Ya, seperti ini dan seterusnya ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya, bagaimana membuat deskripsi atau interpretasinya Bapak Ibu sekalian? Sama juga ini kita hanya melihat nilai ekstrimnya. Misalnya kita katakan, kita misalnya mulai dari umur, kita katakan bahwa umur keluarga, tulis dengan tabel 7 menunjukkan anggota keluarga termuda yang paling muda berumur berapa? 4 tahun, ya. Atau kita tulis ya umur maksimal itu adalah 56 tahun. 40 tahun dengan rata-rata umur keluarga pasca umur itu adalah 25,68 tahun, ya. Tapi untuk penulisan standar deviasi yang paling standar ya di penulisan matematika, kalau kita merujuk pada jurnal internasional itu biasa mereka menambahkannya dengan simbol ini plus minus. Menambahkan dengan simbol plus minus ini sudah baku dan dimasukkan di sini standar deviasinya 15,81. Ini tahun. Kita menunjukkan anggota keluarga yang paling muda itu adalah 4 tahun dengan rata-rata umur itu adalah 25,69 tahun. Apakah Bapak Ibu harus mendeskripsikan semuanya? Kalau bisa semuanya silakan. Tetapi kalau hanya sebagian juga itu tidak jadi masalah. Yang paling penting adalah yang harus kita narasikan dan kita deskripsikan itu adalah data-data atau variabel-variabel yang kita pikirkan itu yang paling dekat dengan penelitian kita atau yang paling menunjang memberikan pembahasan yang lebih dari hasil penelitian kita, itu yang kita ingin tunjukkan. Misalnya kalau penelitian Bapak Ibu tentang gizi, maka yang paling sebaiknya yang akan dideskripsikan adalah bagian IMT-nya dan tinggi badan berat badannya. Ya, seperti itu tergantung dari mana yang ingin kita tonjolkan. Lagi-lagi Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam membuat tabel dan membuat deskripsi tabel itu sebenarnya tergantung peneliti. Kita ingin pembaca membaca apa dari tulisan kita? Istilah seperti itu. Informasi apa yang harus diketahui oleh pembaca dari hasil penelitian kita, itu ingin kita tampilkan. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu menurut Bapak Ibu itu tidak penting, maka tidak perlu dimasukkan. Lagi-lagi itu haknya di kita penulis atau kita peneliti. Karena tentunya tidak semua hal yang kita dapat itu disajikan ke dalam tabel. Kalau memang itu tidak, kalau kita pembahasan ini kita arahkan kepada nanti ketika Bapak Ibu menuliskan hasil penelitian, yang dituliskan dalam hasil penelitian Bapak Ibu yang kita buatkan tabelnya itu adalah hanya sesuai dengan tujuan penelitian kita. Kalau memang tujuan penelitian kita tidak membahas itu, ya tidak perlu kita tulis itu dalam hasil kita sekalipun kita memiliki datanya. Ya,
Kita memiliki data sebagian banyak data di situ, tetapi dalam tujuan penelitian kita tidak diminta untuk membahas itu, ya tidak perlu kita tampilkan. Ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Intinya tadi itu yang saya ingin sampaikan bahwa tabel, data, sajian data, sajian tabel, dan sajian interpretasi itu tergantung kita peneliti dan tergantung kita penulis mau menyajikan apa di laporan kita. Nanti penulis yang nilai, penulis yang baca, yang nilai, oh ini kayaknya hasilnya yang kurang ini deh. Kita tinggal tambahkan. Kalau memang itu dirasa kita sudah rasa cukup, ya cukup seperti itu. Yang pasti adalah yang harus kita perhatikan adalah dalam membuat tabel, membuat penarasian itu memang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Dan kita memastikan bahwa tabel yang kita sajikan itu adalah sudah sahih dan benar. Itu yang harus kita jaga, dan kita melakukan analisis itu secara tepat dan benar juga, dan menggunakan alat analisis yang tepat juga. Ya, analisis yang tepat, karena data itu konsekuensinya adalah informasi. Data yang kita sajikan itu konsekuensinya adalah informasi. Salah data ya salah informasi. Salah informasi juga adalah salah keputusan. Salah keputusan adalah salah kebijakan. Salah kebijakan ya yang rasakan apa? Masyarakat juga. Ya seperti itu ya. Jadi istilah garbage in, garbage out. Sampah yang masuk, sampah juga yang keluar. Jadi misalnya di data-data puskesmas, data rumah sakit, data dinas kesehatan, hati-hati sebenarnya dengan data. Salah data, ya salah informasi ya salah pengambilan keputusan. Salah pengambilan keputusan, ya salah juga dalam pengambilan kebijakan dan program yang akan dilaksanakan di masyarakat. Karena berangkat dari data yang salah. Datanya salah, cara analisisnya salah, cara penyajiannya juga salah. Tidak jarang hal-hal yang harus ditampilkan itu justru disembunyikan atau tidak ditampilkan oleh peneliti. Atau sebaliknya, data-data yang tidak penting itu justru disajikan oleh para penyaji data, sehingga mengaburkan beberapa hal yang penting juga. Ya, tapi itu lagi-lagi hak mereka ya dalam menyajikan data. Dan tentunya itu ada kepentingannya. Sama halnya yang kita peneliti, ada data yang kita tampilkan, ada data yang kita tidak tampilkan. Lagi-lagi tergantung kepentingan kita peneliti. Ya, mungkin seperti itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan cara membuat tabel dan interpretasinya. Ini silakan dikembangkan. Misalnya Bapak Ibu ingin menuliskan bahwa tinggi badan itu yang paling tertinggi adalah 1,7 meter. Rata-ratanya 1,48 meter. Kalau Bapak Ibu juga hanya menuliskan rata-rata tinggi badannya sekian juga enggak apa-apa juga, itu diperbolehkan ya. Diperbolehkan. Belajarlah untuk memilih data yang akan kita tampilkan. Ya, mana yang akan kita tampilkan dan mana yang akan kita tidak tampilkan. Tidak perlu menjelaskan semua yang ada di tabel. Lagi yang ingin saya tekankan bahwa dalam membuat interpretasi data tidak diwajibkan untuk menjelaskan semua angka yang ada di tabel. Kalau Bapak Ibu melihat profil kesehatan Indonesia misalnya, itu kan seabrek data ya, seabrek grafik. Apa yang ditampilkan dari data dari grafik, misalnya data kematian di seluruh Indonesia per provinsi. Apakah semua provinsi digambarkan, dijelaskan? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Yang digambarkan apa? Yang paling rendah atau yang paling tinggi? Yang paling rendah dan yang paling tinggi. Yang tengah-tengahnya itu ya tidak jadi masalah ya. Seperti itulah penyajian data. Jadi kalau Bapak Ibu melihat tabel yang banyak seperti ini, enggak usah sajikan semua, enggak usah deskripsikan semua. Tapi yang nilai ekstrimnya saja. Yang ingin Bapak Ibu tunjukkan kira-kira informasi apa yang harus pembaca ketahui, itulah yang ditekankan. Ya seperti itu Bapak Ibu sekalian, sampai di sini untuk pembuatan ini. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Kita buka diskusinya. Saya buka diskusinya Bapak Ibu, silakan. Kalau ada, sebenarnya ini mudah saja Bapak Ibu buat ya, sangat mudah untuk dilakukan, dipraktekkan di rumah, karena Bapak Ibu sudah punya datanya, sudah punya hasil analisisnya, tinggal Bapak Ibu pindahkan ke dalam tabel yang seperti tadi kita lakukan. Sekali lagi saya tekankan, tugas ini Bapak Ibu kerjakan dengan serius, karena saya akan periksa satu-satu. Yang ketahuan sama itu pasti error dua-dua ya, mata kuliah ini.
Yang ketahuan sama itu langsung error. Dari saya langsung 0 nilainya. Walaupun dia tugas kumpul semua, tugas dikumpul. Ini kan gampang saja kalau mau ambil dari temannya ya. Seperti itu. Ya, serasa itu dari penjelasan kita hari ini. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Kalau Bapak Ibu juga mau tanyakan di kolom komentar YouTube juga nanti, itu juga bisa ya kayaknya lebih bagus ditanyakan di komentar YouTube-nya kalau ada yang ditanyakan, karena itu supaya bisa dibaca semua, jangan dijapri. Ya, jangan dijapri, langsung ditanyakan di situ kalau ada yang mau ditanyakan. Terima kasih ya.